Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridwa'illahi ta'ala walidafil balaya walimusallifi hadal kitab al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bab memberikan kabar gembira dan mengucapkan atau mengekspresikan selamat atau kebaikan atas orang yang mendapatkan kegembiraan. Sejak lalu Allah sudah memberi contoh pada kita bagaimana Allah memberikan kabar gembira kepada kekasih-kekasihnya. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Minggu lalu sudah dibahas bagaimana Allah memberi kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk diberikan anak laki-laki yang baik dari segala sisi. Berikutnya walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim bil busyra dengan membawa kabar gembira. Siapa? Para malaikat Allah. Para malaikat Allah diutus oleh Allah kepada Ibrahim untuk memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam. Bi basyaratil waladi wa bihi yadharu hikmatul Qur'anul kalimatul laha bima qablaha au basyaratun bihalaki qaumil Lut. Niki kabar gembira kepada Ibrahim atas apa? Atas akan diberikannya anak kepadanya. Bi basyaratil waladi wa bihi yadharu. Niki Nabi Ibrahim sudah dikasih tahu akan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya ini luar biasa, luar biasa. Nanti di ayat bawahnya ini. Jadi Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan oleh Allah anak yang hebat. Kalau Nabi yang sebelumnya fabasyarnahu bi ghulamin halim,
Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim akan diberi anak yang halim, yakni Nabiullah Ismail alaihi salam. Yang satunya fabasyarnaha bighulamin alim. Yang satunya anaknya alim, pintar. Okay. Pun beberapa waktu lalu ngaji tafsir sudah disampaikan. Okay. Kalau fabasyarnahu bighulamin halim, Nabi Ibrahim itu diberi anak yang baik dari segala sisi. Dari kanan baik, kiri baik, depan baik, belakang baik, atas baik, bawah baik, lahirnya baik, batinnya baik. Itulah alim. Kalau diartikan bijak sana. Ini ngoten. Masya Allah. Kapan Nabi Ibrahim mendapatkan kabar gembira ini? Setelah Nabi Ibrahim berdoa. Doane Robbi habli minas sholihin. Makanya jenengan duwe anak kok tampeng megelne ati ya karo wong tuwa. Ketoke wis gawe gak ndonga niki. Ndonga niki nggih Robbi habli minas sholihin. Saya kadung ya napa, Pak. Diriset ya ora kene wis kadung ya. Jarene gawe meneh ya. Pabrike wis tutup jare. Golek gawe pabrik meneh aja ngono. Kok gawe pabrik meneh. Nggih niki carane ngoten, doa sungguh-sungguh kepada Allah supaya diberikan anak yang halim, baik dari segala sisi. Wis isine nyenengne wong tuwa tok. Niki napa anak yang halim. Lah wingi sing setunggale niku sing diberi kabar gembira istrinya Nabi Ibrahim. Fabasyarnaha bighulamin alim. Jadi yang satunya diberi kabar gembira adalah istrinya Nabiullah Ibrahim akan diberi anak oleh Allah yang alim, yang pintar. Siapa yang alim, yang pintar itu? Al-Quran pun didhawuhi wong pintar niku wong sing wedi kalih Gusti Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya, sesungguhnya yang paling takut dari hamba-hamba Allah dialah orang-orang yang alim. Nah niki resepnya pun diberi anak yang alim. Selain alim memang secara harfiah alim itu diberi ilmu oleh Allah. Wonge cerdas, wonge pintar. Cerdas, pintar, wedi karo Gusti Allah bisa. Resepnya napa carane? Nggih niku kesenengane Bunyai Sarah, mbok tuweke Nabi Ibrahim itu senengane melayani tamu. Bahkan wingi dijelasne minggu lalu atau 2 minggu lalu, Bunyai Sarah begitu kedatangan tamu langsung dibuatkan enggak tanggung-tanggung, diberi daging panggang, bukan daging Pak, pedet. Ya, pedet anake sapi mboten cempe Pak, pedet bakar. Nah niki Pak. Makanya dengan kualifikasi seperti itu diberikan anak yang alim. Makanya nek pengen duwe anak sing alim, duwe anak sing cerdas, gelek memuliakan tetamu, seneng sedekah. Sedekah. Nah wong niku sering weh-weh ngoten nggih, masyaallah Pak. Iku mengke anake pinter. Termasuk ibu-ibu nggih sing loman karo bapak-bapak nggih. Nah ibu-ibu kok medhit karo bapak-bapak, anake petel begitu. Makanya tandane loman niku ibu-ibu iku ora usah ngenteni bapak-bapak njaluk.
Iku ngoten. Niku termasuk loman pintu gerbang loman pertama niku ngoten lho niku. Mulane termasuk anake rada metel niku mergo rada medhit biasane ngoten. Pun niki ini poinnya adalah Allah memberikan kabar gembira Pak, kepada kekasih-kekasihnya. Kita juga hambanya itu disunahkan, dianjurkan untuk memberi kabar gembira kepada siapapun. Oke? Makanya basyiru wala tunaziru, khususnya wong-wong nyun sewu, orang-orang yang perlu kita hibur, maka itu kita harus memberikan kabar gembira. Kabar gembira. Nggih. Ngoten. Ini tadi kabar gembiranya diberikan oleh Allah ketika yang bersangkutan itu telah melakukan amal-amal kebaikan, maka diberikanlah oleh Allah kabar gembira. Sejak kemarin kan begitu, ya. Orang yang mendengarkan ayat Allah kemudian beriman, maka diberikan kabar gembira. Orang yang senantiasa imannya istiqomah, maka langsung diberi kabar gembira. Amal dulu, beri kabar gembira. Makanya nyon sewu Pak, nah ada yang tertimpa musibah, maka kalau dia itu mengamalkan sifat sabar, maka kita juga sunnah memberikan kabar gembira kepadanya. Ojo tambah di weden-wedeni, loro nemen, diberi kabar gembira, digedhekno atine. Masya Allah, sampean itu dicintai oleh Allah. Kenapa? Orang sakit itu digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Masya Allah, sampean itu orang yang dicintai Allah. Kenapa? Karena kamu termasuk orang yang sabar. Orang sabar itu jadi kekasihnya Allah. Maka ini Pak, kemana-mana itu membawa energi positif. Jadi makanya ini penting. Orang wong loro niku dijempok sirai plek, Masya Allah. Kanca kumbiyen ngene iki loro kok mati. Diwehi ngono ya ngeblak. Wah, niki Pak. Maka kabeh itu diberi harapan, diberi supaya ada dorongan Pak. Energi positif, memberi kabar gembira itu sudah energi positif Pak untuk berbuat kebaikan. Anak-anak dhewe nggih ngoten Pak, disemangati, diberi energi positif, ojo dipateni. Kadang-kadang kita ini anak-anak dhewe lho Pak, dibunuh sendiri Pak, bukan dibunuh fisiknya, tapi kadang dibunuh kreativitasnya. Dibunuh kreativitasnya. Makanya dipupuk Pak kreativitasnya. Anak-anak diberi kabar gembira. Gitu. Anak uang mlebu kuliah nggih, ketompo jurusan apa nih? Basa Jawa pamane ngono. Wah, iki ge apa ngentekno dhuwit tok iku. Ora ekon iku lulus lho dadi kere ta. Lah ngono ta. Padahal anak itu memang dia potensinya senangnya di situ. Beri kabar gembira, beri harapan pada dia. Jari ini PHP, saiki lho pemberian harapan palsu. Bukan, harapan itu kan sesuatu yang diinginkan. Mungkin belum terjadi sekarang, tidak tahu tahun yang kapan akan datang. Ngoten lho Pak. Mulane ojo ngremeh nih Pak terhadap satu keahlian. Kadang-kadang Pak, keahlian sepele niku lho Pak, niku ternyata pintu rezekinya dari keahlian yang sepele itu.
Wong niku lho padha gak ruwe, pintu rezeki kita itu di mana kita ndak tahu. Sepele pintu rezeki. Masya Allah. Kaya ceritane wong kafir Steve Jobs, orang terkaya di dunia. Sepele Pak. Mlebu sekolah teng Harvard niku lho DO, radio DO Pak. Gak duwe ceritane kuliah niku mboten duwe duwe bayar SPP gak kuat, mergo gak iso bayar SPP, akhirnya dikeluarkan niku Pak. Akhirnya napa Pak, nak ning Amerika niku Pak boleh mahasiswa yang dikeluarkan itu karena alasan ekonomi atau alasan yang lain itu boleh mengambil pelajaran itu sebagian, gak kabeh. Mana yang disukai sak kuwate bayar iku engko iso mengikuti mata kuliah niku. Akhirnya Steve Jobs napa begitu dikeluarkan akhirnya mengambil mata kuliah napa mata kuliah kaligrafi. Lho Pak, dalan rezeki nak Gusti Allah mawarep ngowahi dalan rezeki karo wong lho Pak. Steve Jobs niku Pak Steve Jobs niku sing damel HP pertama kali smartphone. Niku iPhone itu sing damel riyen Steve Jobs. Dia itu pertama kali itu belajar kaligrafi di Harvard University. Ada pelajaran kaligrafi itu bukan hanya Pak ya, bukan hanya tulisan Arab. Kalau dikira kaligrafi itu tulisan Arab, bahasa Inggris pun juga kaligraf. Itu tulisan indah. Akhirnya belajarlah dia. Nah ternyata Pak luar biasa Pak. Nah jenenge wong Kediri sugih Pak, belajar kaligrafi akhirnya jadi miliarder. Napa pada zaman itu Pak, pada zaman itu komputer niku kan masih komputer IBM niku. Nah, mboten mudeng, mboten napa nggih, niki mboten penting. Dulu komputer niku masih under DOS, disk operating system. Jadi jenengan tinggali tulisannya niku lho welek. Kotak-kotak tulisannya persis kayak tulisannya mesin ketik, welek Pak tulisannya. Makanya Steve Jobs niku mikir, iki tulisan kok lempeng rapi belas. Akhirnya dibuatlah oleh Steve Jobs kali koncone dari garasi rumahnya itu ngotak-atik komputer dulu punyanya IBM. Akhirnya dia otak-atik komputer dulu Pak, komputer diotak-atik bagaimana supaya tulisannya indah. Maka muncullah Pak, atas kreativitas ini muncul ada tulisan-tulisan indah, enten gotik, enten roman, enten Arial, enten macam-macam model font di custom oleh Steve Jobs dan timnya. Akhirnya lahirlah dia sampai punya perusahaan komputer pertama, saingane IBM nggih niku Macintosh, Mac ya, bahasa sekarang Mac, komputer Macintosh niku Pak. Begitu menciptakan Macintosh Pak, singkat wis pokoknya ceritanya panjang nih Steve Jobs niku untuk bisa sukses niku. Koncone meri Pak, koncone meri niki mau koncone sing nggarap Macintosh bareng niku dibajak wong Pak, dibajak wong. Begitu dibajak wong akhirnya ya wis gak apa-apa, dia mengembangkan sendiri, bajak wong tapi tetap dia mengembangkan Macintosh. Siapa Pak yang membajak? Sing membajak nggih niku sing damel window. Sinten yang jadi Bill Gates. Yang membajak Bill Gates mengembangkan sendiri, akhirnya muncullah aplikasi Windows.
Begitu muncul Windows, maka Bapak Ibu sampai hari ini itu sudah muncul Windows berapa. Itu sebetulnya foundernya adalah Steve Jobs, tapi dikembangkan oleh Bill Gates. Dua-duanya jadi orang yang terkaya di dunia. Goro-goro nopo? Kaligrafi. Nah niki begitu dibajak niki mau Pak, apakah Steve Jobs niku patah semangat? Tidak. Ya wis gawe aku gawe dhewe. Akhirnya dia mengembangkan sendiri Mac, komputer Mac niku akhirnya menjadi komputer saingannya untuk pengolahan grafis. Sampai hari ini Pak, komputer Mac itu adalah handal di dalam pengolahan grafis. Mboten namung niku Pak, akhirnya Steve Jobs mikir ya, gimana mengembangkan dari kaligrafi tadi, muncullah namanya film animasi. Dia buat perusahaan animasi, makanya muncullah dulu yang pertama kali perusahaan animasi. Kita bisa melihat hasil itu dari apa? Dari olah grafik komputer Mac punyanya Steve Jobs, dia ngolah menjadi animasi. Nopo produk pertamanya adalah di industrial film, namanya Pixar. Pixar itu diantaranya film-film yang awal diterbitkan oleh dia adalah McQueen, Lenny McQueen, mobil yang bisa bicara, bisa buat karakter tersenyum, bisa marah, itu semua jadi olah kaligrafi. Akhirnya sampai sekarang muncullah jurusan-jurusan di seluruh penjuru dunia, universitas Pak, dan jurusan multimedia, termasuk anakku melok belajar multimedia. Itu Pak. Jadi wong niku ojo pisan-pisan ngremehno. Iki arek opo? Nah, mungkin zaman kita dulu pomo anake dhewe iki gak gelem sekolah, terus dolanan kaligrafi tokno mungkin disengeni ya anak awake dhewe. Kok niatane dadi opo? Lah ngono ta. Lah niku ternyata wong niku mboten ngerti, Pak. Dalan rezekine niku mboten ngerti. Lah Gusti Allah ngersani gara-gara kaligrafi ya jadi orang terkaya di dunia. Niki cerita panjang. Itu orang kafir pun mengalami jatuh bangun seperti itu. Begitu buat perusahaan Pixar yang sukses, maneh Pak, ditelikung ngambek koncone meneh. Iku Steve Jobs ngoten Pak, ditelikung karo koncone meneh. Koncone minggat Pak, minggat. Sampai dia sendiri sudah punya saham perusahaan yang besar di situ, dia dikeluarkan dari Apple. Ya, dikeluarkan dari Apple. Ya, singkat cerita teman-teman, jalan panjang. Akhirnya begitu dipisah, dia akhirnya tetap istiqomah mengembangkan animasi itu tadi. Ujuk-ujuk Pak, perusahaan ini koncone sing deportasi ini kok kolaps, mulai turun. Begitu turun Pak, akhirnya ya teklek kecemplung kalen, daripada golek luwih apik balen, diambil lagi. Kebetulan nggih niku pokoke enten critane. Begitu balik lagi, akhirnya dipadukan Pak, ini tadi mengembangkan Steve Jobs niku mengembangkan animasi, sing niku wau koncone niku mengembangkan Mac-nya, komputer Mac tadi. Akhirnya keduanya ini akhirnya ketika gabung lagi mengembangkanlah smartphone. Makanya biyen komputer gede-gede ngoten, suwe-suwe komputernya nang ngene tangan. Makanya pertama kali muncul smartphone yang paling hebat iPhone versi 1. Pada waktu itu yang lain-lain masih belum ada Android, Pak. Belum ada Android, yang ada iPhone sama
OS ya, punyanya Symbian, punyanya apa niku, punya Nokia ya. Nokia sing apa niku sak gedene handphone sak. Tapi dulu waktu itu Nokia sudah mengeluarkan communicator ya. Communicator niku sing dilipat ngeten niku. Tapi operating sistemnya mboten damel punyanya Windows atau apa punyanya iOS atau punya yang lain. Komunikator pada waktu sudah hebat Pak. Soalnya nomor tinggi main film James Bond. Main film James Bond itu sudah hebat sekali pada waktu itu. Muncullah tadi yang karyanya kolaborasinya Steve Jobs tadi, smartphone dia itu iPhone 1, 2, 3. Begitu iPhone 3 maka muncul kompetitornya nggih niku Android. Nah, ngoten. Niku ceritane ngoten. Jadilah sampai hari ini handphone yang paling larang di dunia punyanya Apple ini paling larang, bahkan menjadi orang terkaya di dunia walaupun akhirnya mati Pak. Steve Jobs akhirnya mati ketika jadi orang kaya di dunia Pak. Di akhir kehidupannya langsung dia mengatakan seluruh harta ini tidak ada gunanya. Dulu Pak, ini pengalaman Pak, ini sing ngomong wong pengalaman jadi orang terkaya di dunia. Menjelang kematiannya dia katakan seluruh harta ini tidak ada gunanya. Yang aku inginkan hari ini adalah cinta dan kasih sayang. Soalnya nama Pak, cerai karo bojone, wis renek wong ngopeni, wis lara-lara. Dia tidak mendapat pelukan kasih sayang istri, tidak mendapatkan pelukan kasih sayang anaknya. Ngenes. Sapa sing arep daftar ngenes silakan. Makanya Pak sing larang niku Pak bojo sampeyan Pak sing larang. Makanya dieman-eman nggih. Masih kaya radio rusak niku larang niku. Soalnya kok naik sampean loro lho. Jomene kok loro, masuk angin lho sing ngeri sinten gitu. Makane niku masih koyo radio rusak diopeni sing tenanan niku. Soalnya jenengan di saat yang kritis nanti sing ngopeni sapa? Bojone sampean. Anak sampean kadang jwengkelne niku. Wis to. Engko nak pake loro mboke loro lak nyedek. Napa ngoten. Makanya yang paling mahal itu melebihi dunia dan segala isinya. Nah, jenengan duwe bojo salihah, gelem wis ora salihah nemen lah. Gelem ngegene wedang ngene iku wis apik ta ngono. Wis to, engko nek coba engko nek ditinggal mati salah siji lak ngenes. Wah ini kia gak penak muni. Enak ngarepe. Lha ngoten niku, Pak. Itu harta yang paling mahal. Makanya Pak, sekali lagi ini poinnya, kepada siapapun berilah kabar gembira. Tetapi Gusti Allah Pak, Gusti Allah niki menyampaikan di dalam ayat-ayat Quran, kabar gembira itu orientasinya tidak hanya dibatasi di dunia Pak. Tetapi Allah menyampaikan kabar gembira ini adalah untuk kehidupan di akhirat. Mulai yang depan tadi, termasuk Allah menganugerahkan anak kepada Nabi Ibrahim itu tadi bukan kegembiraan hanya di dunia, tapi kegembiraan sampai di akhirat. Anak-anak Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim menjadi keluarga yang barokah, keluarga di dunia sampai keluarga di surga. Makanya nyun sewu Pak, kita jangan gembira hanya karena urusan dunia.
Kenapa? Dunia itu sangat sementara sekali. Nggih, kaya niki wau Steve Jobs niku wau lho. Gak sampai umur swidak, Pak. Iki umure swidak pinten ngoten nggih. Kurang luwih lah umure pada kisah apa enggak sampai tambah umur. Enggak sampai swidak umurnya, Pak. Dia menikmati jadi orang kaya di dunia loh. Gak sampai umur swidak. Wis mati. Sementara Pak kesuksesan di dunia itu, dan akhir kehidupannya dia merasa hampa. Makanya nyun sewu Pak, kalau kita memberikan kabar gembira, mungkin nenek anaknya wisuda lulus, kita ikut mengekspresikan kegembiraan, alhamdulillah, silakan. Tetapi ingat, kesuksesan itu bukan sekarang, tapi kesuksesan nanti sampai kalau selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang bebas dari neraka masuk ke dalam surga, dialah orang yang sukses. Makanya walaupun mungkin ada yang gagal, ono anake kanca, bahkan mungkin anake dhewe kok kedeo umpamane, diberi kabar gembira, disenengno atine, digedhekno atine, bar di PHK digedhekno atine. Banyak orang jadi kaya raya itu gara-gara di PHK. Gitu. Banyak seperti itu. Daftar pegawai negeri bolak-balik gak ketemu, jadi orang terkaya di dunia. Sinten itu? Jack Ma. Jack Ma. Siapa yang punya apa itu? Alibaba. Perusahaan Alibaba itu, Pak. Dia cerita ngelamar kerja ditolak berapa itu? Sekitar 40 kali, Pak. 40 kali diterima apa ngelamar kerja gara-gara ditolak, Pak. Tibake jadi orang terkaya di dunia ya. Niku jenenge Jack Ma, punya perusahaan Alibaba. Masya Allah, sampai hari ini. Masya Allah. Makanya nyun sewu, ada kepahitan-kepahitan itu jangan dipupuskan, tapi berilah semangat. Bahkan semangat bagi orang beriman, harapannya tidak hanya di dunia, Pak, sampai di akhirat. Walaupun mungkin pahit, ingatlah tadi disampaikan, kalau kita bersabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau di dunia dia tidak dapat, pasti di akhirat nanti akan dia dapatkan. Bahkan Pak, Masya Allah, benjok teng dene swarga ditengaken, Pak. Enten wong niku kaget diwehi swarga niku gak karo-karuan. Niku matur Gusti Allah, Gusti, kula rumah kula niku mboten amal kathah-kathah. Lah kok kula diwaringi nikmat sing kaya ngeten iki kathahe. Kula nggih tahajud yo kadang nyang kadang mboten, tapi ganjaran kula kaya ngeten. Jadi diwangsuli kali Gusti Allah, iku ngono biyen donga-dongamu, kakarepanmu ning donya sing mbok jaluk ning aku ora tak kabulne ning donya, saiki tak kabulne teng akhirat. Ya Allah, umpami Gusti kabeh kekarepan kula niku kula mboten kula dituruti teng donya niku kula langkung remen nak ngeten iki. Ngoten, Pak. Ndonga ora kabul niku tambah seneng, besok nak teng kene swarga, soalé tibake ditunda dikabulkannya, diberikan di surga. Makanya orang beriman itu pantang untuk putus asa. Makanya tenggene Quran didhawuhi, nak wong niku putus asa, la taqnatu min rauhillah, atau
la tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rahmatillahi illal qaumul kafirun. Orang tidak putus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang kafir. Makanya orang iman Pak diberi ujian seperti apapun dia tidak pernah putus asa, hanya berharap kepada Allah. Makanya ngoten aja ngenyek karo tukang bakso. Kepenake ora tapek mantu golek mantu tukang bakso, dapurmu ngenyek karo tukang bakso. Rumah samu wong dodolan bakso niku luar biasa, Pak. Luar biasa. Dodolan sate luar biasa nih. Insyaallah. Apa meneh jenengan buka nggih, bukan niki kanca-kanca sing lagi haji, Pak. Buka bakso ning Saudi, Pak. Waduh, sak mangkok piro regane? Piro? 10 rial. 15 rial lho, 15 rial. Sak reale 4.000, Pak, nggih. 15 rial pinten niku, nggih. 60.000, nggih. Sak mangkok 60.000 bukaan ning Saudi. Kalau Pak Khudori buka sate ning kono kira-kira piro? Sak piro ngoten lho. Mulane aja ngenyek karo tukang bakso. Masyaallah, Pak. Kula nyun sewu teng Jepang Pak kanca. Mboten kanca nggih kenal niku. Dodolan tempe, gawe tempe, omsete miliaran, Pak. Gara-gara cuma gawe tempe. Bahkan diekspor, Pak, saka Jepang niku lho. Niku jenenge Pak Rusto, wong Klaten asline. Akhirnya teng Jepang gawe pabrik teng Jepang. Jenengan lunga lho, ning kono ombo kok, Pak, nggih, ning luar negeri. Sederhana saja usaha luar biasa, Pak. Masya Allah. Awak ide terus sang bangsa Indonesia ini masih kurang, Pak. Padahal kulinernya itu disukai di dunia, Pak. Kan tak kandhani sampeyan. Nah India, Pak, warung restoran India hampir di seluruh dunia ada. Tapi restoran Indonesia, Pak, masih terbatas. Tambah Indonesia kalah. Saiki restoran macam-macam ning kene restoran Jepang. Ana apa? Macam-macam restoran Jepang yo. Sumo apa niku? Sumo ini sing aduh, macam-macam. Sushi ya, sushi, sashimi. Padahal rasane ra enak. Nggih, sushi sashimi lho gak enak, enak sego pecel temen lah. Ngono dibungkus gaya tok. Hoka bento. Ante sing tuku bento aja. Ayo, ngono dituku. Mending tukone satene Pak Khudori. Ya. Lane niku, Pak. Padahal loh, betul, Pak. Orang-orang luar negeri itu kalau makan makanan kita itu senang, Pak. Saya di Jepang itu ditanya, ini apa, Pak? Nasi goreng. Gak angel-angel. Wah, aku seneng nasi goreng di tempatmu. Saya pernah ke Bali. Saya nasi goreng. Ngono, Pak. Dodol sego goreng, Pak, ning Jepang, Pak. Laris loh. Lane ngoten nggih. Makanya ini diberi kabar gembira, jangan meremehkan siapapun. Ternyata dari perkara yang sederhana justru kadang menjadi jalan rezeki bagi dia. Ngoten nggih. Ngoten mawon, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Insyaallah sesuk sik ngaji. Nggih, insyaallah. Bar niku izin nggih. Nyun donga ning jenengan. Ngoten mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Lah apa ngaji kok kono? Lah ngaji kok kono ya Zoom. Nah nge-Zoom daripada nge-Zoom mungkin anu mawon nggih. Ngaji kula teng ngene YouTube dengan akses mawon nggih arek ganti. Lah channelnya Kang Manut nggih.
Kang manut mawon dibuka niku ada sekitar 250 ngaji kula teng mriki kali tenggene napa Gang Sudoso nggih. Niku teng mriku mungkin diakses mawon dibaleni mungkin cerita-cerita yang lama. Ngeten mawon kita tutup dengan doa majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.